Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Siti Amina bersama rekan kelompok saya Asmi Ar-Raisi akan menjelaskan tentang industrial ergonomi sekaligus memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh dosen. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang biomekanika, di mana biomekanika merupakan cabang hasil penelitian ergonomi. Biomekanika menggambarkan beban yang dibawa pekerja minimumkannya hingga dapat mengurangi kecelakaan dan kesehatan kerja. Biomekanika mengukur kekuatan fisik yang memiliki tenaga kerja seperti kekuatan daya fisik dan kemampuan tubuh manusia secara mekanis pada saat melakukan aktivitas dan cara kerja serta fasilitas dan peralatan yang dirancang agar sesuai dengan kemampuan tubuh manusia ketika melakukan pekerjaan. Pengertian tersebut dikutip dari Alfiansyah 2015. Selanjutnya yaitu postur kerja. Dalam postur kerja tersebut merupakan sikap tubuh pada saat bekerja, di mana pada saat bekerja postur dilakukan atau dirancang agar terjadi lamia hingga dapat mengurangi timbulnya cedera muskuloskeletal. Jenis gaya yang terdapat dalam tubuh manusia itu ada 3: gaya gravitasi, gaya reaksi, gaya otot. Yang mana gaya gravitasi yaitu gaya yang melalui pusat massa dari setiap segmen tubuh, dan gaya reaksi yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh. Gaya otot yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi akibat gesekan pada otot yang melekat pada sendi. Selanjutnya adalah pengertian dari RULA atau Rapid Upper Limb Assessment, di mana RULA adalah suatu metode untuk menganalisa ergonomik suatu postur tubuh pada pekerjaan dengan menggunakan bagian tubuh atas. Analisa RULA dilakukan apabila terdapat laporan keluhan pada tubuh bagian atas yang disebabkan oleh postur tubuh yang tidak baik atau tidak ergonomik. Nah, di sini kita masuk dalam kasus pertama, di mana perhitungan RULA itu akan dihitung dalam tabel ini. Kasus pertama yaitu seseorang yang sedang menyapu, di mana cara menyapunya itu posisinya tidak ergonomik. Kita akan menganalisis bagian A-nya, yaitu di arm and wrist analysis, di mana step satunya yaitu locate upper arm position, di mana posisi tangan yang memegang sapu terlihat menekuk, terlihat ke bawah itu dan untuk mengukurnya yaitu dengan mengukur derajatnya, yaitu pada posisi tersebut derajat yang ditemukan adalah 4+4, yang mana posisi tangannya itu berada pada derajat 90 derajat, kurang dari 90 derajat. Setelah step 1 kita beralih pada step kedua, di mana posisi lengannya itu bertekuk namun hanya sedikit. Tapi dalam pengukuran derajatnya itu berada pada posisi kedua, yaitu +2. Ada di posisi pertama. Dan kenapa berjumlah 2? Dikarenakan posisi tersebut diulang-ulang dan disilang-silang dari kanan ke kiri. Jadi di sini dijelaskan apabila terjadi penyilangan
maka akan bertambah 1, jadi plus 2. Setelah itu kita melihat step ketiga, di mana posisi tangan, pergelangan tangan tersebut lurus. Namun pada pergelangan tersebut kita melihat bahwa di step ketiga ini ada posisi tangan itu sedikit tertekuk ke atas. Jadi nilainya itu plus 2, di mana di sini dijelaskan kalau di plus 2, kalau di posisi kedua itu skornya itu 2 dan ditambah 1 karena tangan itu nantinya akan bergeser ke samping kanan dan ke samping kiri, maka ditambah 1. Setelah itu di step keempat ada worstice, itu posisi tangannya itu seperti berbentuk seperti miring atau terlengkup. Jadi kalau posisinya miring itu bernilai 1, dan apabila posisinya itu terlengkup maka dinilai posisi 2, maka dinilai skornya 2. Jadi kalau dilihat dari gambar tersebut, kasus tersebut posisi tangannya itu berbentuk seperti orang bersalaman atau miring. Jadi kita skorkan 1. Kemudian di step kelima ini adalah jumlah dari skor tabel A yang sudah ditentukan tadi, di mana di sini upper armnya itu 4. Jadi 4-nya itu posisinya di sini. 4 itu posisi di 4. Kemudian lower armnya itu adalah 2. 2. Nah, 2-nya itu di lurusnya 4. Kemudian worst-nya itu bernilai 3. Jadi di worst-nya itu dinilai 3. Kemudian setelah itu di worstice-nya itu bernilai 1. Maka ketika kita melihat hasilnya, yaitu hasilnya itu 4. Kemudian di step 6, di mana di situ pekerjaan tersebut dilakukan secara 4 kali per menit itu berturut-turut atau tidak. Jadi kalau dilihat orang kasus tersebut menjelaskan bahwa dilakukan secara berturut-turut dan statis, maka kita beri nilai 1. Untuk step ketujuh, melihat beban yang dipegang itu tidak lebih atau kurang dari 4,4 ons, maka kita nilaikan 0. Jadi tidak berat ya. Maka setelah itu kita jumlahkan mulai dari step 5, step 6 dan step 7 dijumlah, maka hasilnya berada di step 8, di horse and arm. Kemudian setelah itu, setelah kasus ini selesai, kita beralih ke B, di mana ada neck, trunk, and legs. Yang mana di sini jadi di step 9 ada posisi neck atau posisi leher, di mana posisi leher tersebut ketika diukur menggunakan derajat itu ada pada bagian posisi ketiga di dalam tabel rula ini.
ketika kita melihat posisi ketiga itu adalah plus 3. Dan di sini adalah dimana leher tersebut apabila terjadi terpelintiran, maksudnya itu dia terpelintir. Ketika posisinya terpelintir, maka ada tambahan skor yaitu 1. Dan kalau kita melihat kasus ini tidak ada yang namanya leher yang terpelintir. Jadi kita hanya menghitungnya plus 3. Selanjutnya di step ke-10 ada locket trunk position, di mana posisi dari punggung hingga ke atas itu dihitung berapa derajatnya. Dan saat menghitung derajat pada posisi tersebut ada pada gambar ke-3 atau pada di posisi keempat, di mana posisi keempat itu adalah 60 derajat ke atas atau 60 derajat lebih, di mana skornya itu adalah 4. Dan pada step ke-11 yaitu ada legs atau posisi kaki, di mana kaki tersebut ada posisi kakinya itu enak atau tidak gitu. Jadi kalau posisi kakinya itu enak, jadi kita nilai 1. Kalau tidak enak atau tidak nyaman pada posisi pekerja, maka kita nilai 2. Namun di sini kita melihatnya kalau posisinya itu nyaman-nyaman saja, jadi kita nilai 1. Setelah itu kita mencari step 12, di mana step 12 itu melihat postur skor dari step 9, step 10 dan step 11 yang ada pada tabel B. Di mana tabel B tersebut next posturnya itu berada pada angka 3. Dan pada trunk posturnya itu berskor 4. Kemudian ketika kita melihat di legs-nya itu berskor 1, maka kita mencari di mana lurusnya itu di mana. Kemudian disitulah ditentukannya nilai. Jadi nilainya itu 5. Setelah dicari itu nilainya 5. Kemudian di step 13 itu sama dengan step 6 tadi, di mana muskul atau pekerjaan tersebut dilakukan berturut-turut atau tidak. Kita samakan saja skornya, itu samakan dengan step 6, di mana skornya itu 1. Dan pada step 15 juga di step 14 juga ada force atau load-nya, yang mana sama juga dengan step 7. Beban yang dibawa kurang dari 4,4 pounds. Jadi kita nilai 0. Setelah itu tambahkan skor dari step 12, step 13 dan step 14, yang mana skornya yaitu 6. Setelah ditemukan skor 6, kita beralih pada tabel C, di mana kita akan mencari worst arm-nya dan juga skor neck, trunk dan leg skornya itu berapa. Setelah dicari
pada worst armnya itu total dari skornya itu adalah 5, dan pada next strength and leak-nya itu berada pada nilai 6, dimana ketika kita mencarinya ketika kita mencarinya nilai tersebut berada pada angka 7. Jadi skor dari rula tersebut adalah 7. Oke, selanjutnya kita dimana pada kasus kedua kita melihatnya yaitu posisi seseorang bekerja di depan komputer, yang mana posisinya itu tidak ergonomis. Kita bahas pada A, mana A itu ada arm and wrist-nya, ada posisi tangan, bagian posisi tangan pada step 1 yaitu look at upper arm-nya. Kita melihat kalau di sini cara kerjanya itu lengannya itu diukur dari bahu sampai tangan. Ketika sudah ditemukan derajatnya, maka kita hitung lengan tersebut berada pada derajat berapa. Yang kita lihat tangan tersebut ada pada derajat 40 sampai 90 derajat, dimana pada derajat tersebut dihitung plus 3. Setelah itu, apakah posisi tangan tersebut ada setelah ditemukan pada skor locket upper arm-nya itu sudah ditemukan, kita beralih pada step kedua yaitu locket lower arm position, di mana posisi tangan tersebut berada pada derajat 60 sampai 100 derajat saja, mana nilainya itu hanya 1. Kemudian kita berlanjut pada step ketiga, di mana step ketiga itu adalah worst atau posisi tangan. Kita melihat di situ bahwa posisi tangannya itu berada pada posisi lurus, jadi hanya plus 1. Namun kita tambah, soalnya tangan tersebut akan ketika mengetik akan ada ke samping kanan dan ke samping kiri, jadi kita tambah 1. Terus balik pada step keempat, dimana di situ ada worst twice-nya. Pada step keempat kita memasuki posisi tangannya itu seperti apa, miring atau posisinya telungkup. Kalau dilihat dari kasus itu, dilihat dari gambar tersebut, posisi tangan itu berposisi tertelungkup. Maka ketika posisinya seperti itu, maka kita beri nilai 2. Selanjutnya di step 5 kita melihat skor dari step 1 sampai step 4 dengan mencarinya di tabel A, dimana pada tabel A tersebut upper arm-nya itu adalah 3 dan lower arm-nya itu ada di angka 1, dan skor worst-nya itu ada pada angka 2, dan juga worst
twistnya itu ada pada angka 2 juga, dimana ketika kita cari di tabel angka 3122 itu ada pada skor 4. Maka skor 4 kita taruh di step kelima. Kemudian berlanjut pada step keenam, yaitu pekerjaan tersebut dilakukan berturut-turut, statis atau tidak. Kalau dilihat sih, kalau bekerja di depan komputer itu kan lama, jadi posisinya itu berarti statis atau berturut-turut, dimana pada posisi tersebut kita beri nilai 1. Kemudian berlanjut pada step ketujuh, dimana ada di situ yaitu beban. Kalau dilihat dari gambar, tidak ada beban ya, yang tidak ada beban yang dipegang atau dipikul. Jadi kita beri skor 0. Setelah itu kita jumlah mulai dari step 5 sampai step 7. Ketika kita jumlah, maka skornya itu adalah 5. Maka skor dari step 5 sampai 7 itu ditaruh pada step 8. Setelah itu kita beralih pada B, di mana B itu ada neck, trunk, dan end legs, yaitu posisi leher, posisi punggung, dan posisi kaki. Dimana posisi lehernya itu ada pada derajat 20 plus atau 20 lebih, dimana pada derajat tersebut skornya itu adalah 3, dan pada gambar tersebut tidak ada terpelintir atau apa, jadi kita kasih skor 3 aja. Dan berlanjut pada step ke-10, dimana posisi dari punggung sampai kepala itu diukur berapa derajatnya. Kita mengukurnya, posisi tersebut ada pada derajat 20 sampai 60 derajat, yang mana ada pada gambar ketiga, yaitu plus 3. Di situ skornya kita taruh plus 3 aja, karena tidak ada posisi yang tidak ada posisi yang membuat badan tersebut terpelintir atau segala macam. Dan berlanjut pada step ke-11, yaitu posisi kaki, dimana posisi kaki tersebut terlihat tidak ada supportnya atau tidak ada penopangnya, maka kita kasih skor 2. Setelah ditemukan skor-skor di atas, maka kita tentukan pada tabel B. Tabel B-nya itu berapa, next posturnya itu berapa skornya. Ketika kita melihatnya itu next postur skornya itu ada pada angka ketiga. Jadi kita cari di angka 3, kemudian di trunk posturnya itu berada di angka 3 juga. Maka kita taruh di 3. Kemudian di legs-nya itu 2. Dan setelah itu kita mencarinya berapa di tabel, dan ditemukanlah skor 5. Jadi skor dari step 9, 10, dan 11 itu ada di step 12. Kita taruh di step 12. Jadi setelah itu kita berlanjut pada step 13, dimana sama dengan yang sebelumnya, yaitu step ke-6
yaitu dengan skor 1, dan step 14 itu juga sama dengan step 7, yaitu berskor 0. Kemudian kita jumlah dari step 12, 13 dan 14, kita jumlah skornya berapa? 5 ketika setelah itu dijumlah itu ditemukanlah skornya itu 6. Kemudian setelah ditemukan ditemukan jumlahnya 6, kita taruh di step 15, di mana itu adalah jumlah dari 12, 13 dan 14. Setelah itu, setelah ditemukan step 15 dan step 8, kita cari pada tabel C, di mana tabel C itu adalah tempat menentukan skor reba yang ada. Jadi skor rula. Di tabel C itu ada skornya, untuk mencari skor rulanya. Jadi ketika dilihat, yaitu worst skornya itu adalah 5, dan next strong and like skornya itu adalah 6. Ketika kita cari di tabel C, maka ditemukanlah skor 7. Setelah itu kita berlanjut pada tabel rula atau kasus rula yang di sini. Jadi setelah itu di step kedua kita melihatnya posisi tangannya itu kan ke atas tepukannya, jadi ada pada posisi kedua, yaitu plus 2, dimana setelah diukur derajatnya itu adalah 100 derajat lebih. Jadi ada di posisi kedua, maka hanya ada plus 2 dan tidak ada pergerakan ke samping kanan atau ke kiri, jadi tidak ada penambahan. Setelah itu di step ketiga, melihat posisi tangan itu lurus atau tidak. Ketika kita melihatnya posisi tangan tersebut lurus, jadi kita beri skor 1. Berlanjut pada step keempat, di mana itu adalah posisi tangan yang miring atau terlungkup. Ketika kita melihatnya posisi tangannya itu terlungkup, jadi kita kalau terlungkup itu kan biasanya skornya 2, jadi kita beri skor 2. Setelah itu berada pada step kelima, di mana step kelima tersebut jumlah dari tabel skor tabel A yang ada sini. Kita cari upper armnya itu 5, lower armnya itu 2, dan worstnya itu 1, worst twistnya itu 2. Jadi ditemukanlah skor 6. Setelah itu kita berlanjut pada step ke-6, di mana pekerjaan tersebut dilakukan secara statis atau tidak. Ketika melihatnya ya itu cukup statis, dilakukan terus menerus, maka kita kasih nilai 1. Setelah itu di step ke-7 kita melihat beban yang dibawa oleh pekerja tersebut melebihi dari 4,4 sampai 22 lebih, dan dilakukan secara berturut-turut seperti itu, maka skornya itu adalah 2, dimana beban itu berat dan dilakukannya juga secara statis atau berturut-turut, maka kita kasih skor 2. Setelah itu kita beralih pada step ke-8, di mana step ke-8 ini adalah jumlah dari step 5, 6, dan 7.
Jumlah dari itu yaitu 9. Seluruhnya adalah 9. Setelah itu kita beralih pada B. Pada B, ya, tabel B. Dimana di situ ada next, strang, and leg-nya. Itu masuk pada step 9. Kita menghitung next-nya atau posisi leher. Posisi lehernya di situ ada pada derajat 20 lebih. Dimana di situ ketika posisi leher ada pada 20 derajat lebih, skornya itu adalah +3. Dan di situ juga tidak ada penambahan ya, karena tidak terpelintir atau sebagainya, maka tetap pada skor 3. Setelah itu kita beralih pada step 10, yaitu trunk atau posisi punggung. Posisi punggung, dari punggung sampai kepala. Kita melihat derajatnya yaitu pada derajat 60, ada pada derajat 20 sampai 60 derajat di situ. Maka kita kasih skor 3. Karena pada derajat tersebut skornya itu 3. Kemudian kita beralih pada step 11, yaitu posisi kaki. Kakinya itu kan tidak ada penopangnya, atau bisa juga kan karena bebannya yang dibawa itu kaki terasa sakit atau tidak nyaman, maka kita kasih skor 2. Setelah itu, setelah ditemukan skor dari ketiganya, maka kita cari di tabel B, dimana tabel B itu ada next postur skornya itu adalah 3. Kemudian di trunk posturnya itu berskor 3 juga, dan di legs-nya itu berskor 2. Jadi ditemukanlah total skornya itu 4. Total skor dari tabel B itu ditaruh pada step 12. Setelah itu kita berlanjut pada step ke 13, dimana step 13 itu sama dengan step ke 6, yaitu pekerjaan tersebut dilakukan 10 menit berturut-turut, statis atau tidak. Maka di situ ketika kita melihatnya, kita kasih nilai 1, sama dengan yang step ke-6 tadi. Jadi nilainya 1. Sedangkan step ke-14 itu sama dengan step 7, dimana bebannya itu berat dan pekerjaan tersebut dilakukan secara statis, maka bernilai 2. Setelah itu kita jumlahkan dari step 12, 13 dan 14-nya itu berapa, dijumlah, ditemukanlah skor 7. Kemudian setelah kita menemukan di step 15, maka kita akan mencari skor rula pada tabel C, dimana skor rulanya itu worst armnya itu berskor 9. Di sini 9. Nah, setelah itu kita masukkan juga skor dari tabel C dari 7. Next, strong and leg skornya itu adalah 7. Dan setelah dicari, maka ditemukanlah skor 7, yaitu skor dari rula tersebut. Dari situ kasus ketiga ini skor rulanya itu 7.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi Aroisi dengan NIM 220241 dan 0024, yang dimana sudah disebut oleh teman kelompok saya yang di atas. Saya di sini untuk menjelaskan tentang reba. Reba adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomik yang dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, leher, pergelangan tangan, dan kaki seorang operator. Lanjut, kita memasuki tabel reba yang pertama. Untuk step pertama pada metode reba itu mendapatkan nilai 2, yang mana nilai 2 itu didapatkan dari sudut yang terbentuk dari leher yang membentuk 20 derajat, yang mana pada tabel metode reba 20 derajat untuk bagian leher itu mendapatkan nilai 2. Kemudian untuk step kedua pada bagian batang tubuh itu mendapatkan nilai 3, yang mana nilai 3 itu terbentuk dari sudut yang tercipta dari sang pekerja itu sekitar 40 derajat, sehingga dalam tabel itu mendapatkan nilai 3. Kemudian untuk yang step ketiga itu adalah posisi kaki, yang mana pada gambar seorang pekerja tersebut untuk posisi kaki itu adalah lurus sehingga mendapatkan nilai 1. Selanjutnya untuk step keempat itu adalah untuk menentukan setiap keempat itu dengan cara memasukkan nilai dari setiap pertama hingga ketiga ke dalam tabel A, yang mana setelah kita memasukkan ketiga nilai tersebut ke dalam tabel A, maka nilai yang tercipta untuk setiap keempat itu adalah 6. Dan step yang kelima itu dengan nilai 1, yang mana nilai 1 itu diperoleh dari beban yang digunakan oleh seorang pekerja sekitar 11 sampai 22 pon, sehingga menghasilkan nilai 1. Sedangkan untuk step ke-6 itu merupakan hasil dari penjumlahan dari step keempat dan kelima, yang mana jika dijumlahkan untuk step keempat dan step kelima yaitu menghasilkan nilai 7. Kemudian untuk step ke-7 itu adalah dengan bagian atas, yang mana jika dilihat dari foto tersebut dengan bagian atas dari pekerjaan itu sehingga sekitar 90 derajat. Dan untuk nilai dari step ke-7 itu adalah 4. Kemudian untuk step ke-8 itu merupakan posisi tubuh bagian lengan bawah, yang mana jika dilihat dari foto untuk lengan bawah itu sekitar 80 derajat sehingga menghasilkan nilai 2. Oke, step lanjutnya adalah step ke 9. Itu adalah posisi tubuh bagian pergelangan tangan dan menghasilkan nilai 3, yang mana nilai 3 dapat lebih yang mana nilai 3 itu dapat lebih dari sudut yang tercipta dari pergelangan tangan, yang mana sudut itu sebesar 15 derajat. Kemudian di sini ada penambahan nilai sebanyak 1, yang mana penambahannya nilai tersebut karena pergelangan tangan dari seorang pekerja itu agak menekuk
sehingga mendapatkan penambahan nilai 1. Kemudian untuk yang step ke-10, cara menentukan nilai dari step ke-10 dengan nilai dari step ke-7 hingga step ke-9 ke dalam tabel B, yang mana apabila semua nilai tersebut sudah dimasukkan ke dalam tabel B, maka menghasilkan nilai sebesar 7. Kemudian untuk step ke-11 itu menghasilkan nilai 0, yang mana nilai 0 itu diperoleh apabila pegangan tangan dari seorang pekerja itu kokoh atau kuat, maka hasilnya 0. Untuk step ke-11, sedangkan untuk step ke-12 itu adalah hasil dari penjumlahan step ke-10 dan step ke-11, dan apabila dijumlahkan maka nilai yang terbentuk untuk step 12 itu adalah 7. Kemudian untuk mencari rubella skor dengan cara mencari hasil dari tabel C, yang mana tabel untuk mendapatkan nilai di tabel C itu dengan cara memasukkan LB ke dalam tabel besi, yang mana jika skor A dan skor B dimasukkan ke dalam tabel C atau menghasilkan nilai 9. Kemudian setelah tabel ini diketahui, kita mencari skor dari aktivitas, yang mana di sini kita mendapatkan nilai 1. Kemudian setelah tabel C dan aktivitas skor atau skor aktivitas itu diketahui, maka kita dapat mengetahui dari rebel skor dengan cara menjumlahkan tabel C dan aktivitas skor. Lanjut, dan untuk yang tabel reba kedua, untuk step yang pertama pada metode reba itu mendapatkan nilai 3, yang mana nilai 3 itu didapat dari sudut yang terbentuk dari leher yang membentuk 22 derajat, yang mana pada tabel metode reba 22 derajat untuk bagian leher itu mendapatkan nilai 3. Kemudian untuk step kedua pada bagian batang tubuh itu mendapatkan nilai 3, yang mana nilai 3 itu terbentuk dari sudut yang tercipta dari sang pekerja itu sekitar 40 derajat, sehingga dalam tabel itu mendapatkan nilai 3. Kemudian untuk yang step ketiga itu adalah posisi kaki, yang mana pada gambar seorang pekerja tersebut untuk posisi kaki itu adalah lurus sehingga tidak lurus. Sehingga mendapatkan nilai 2. Selanjutnya untuk step keempat adalah untuk menentukan step keempat itu dengan cara memasukkan nilai dari step pertama hingga ketiga ke dalam tabel A, yang mana setelah kita memasukkan ketiga nilai tersebut ke dalam tabel A, maka nilai yang tercipta untuk step keempat itu adalah 6, dan step yang kelima itu dengan nilai 0, yang mana nilai 0 itu diperoleh dari beban yang digunakan oleh seorang pekerja. Sedangkan untuk step ke-6 itu merupakan hasil dari penjumlahan dari step ke-4 dan ke-5, yang mana jika dijumlahkan untuk step ke-4 dan step ke-5 yaitu menghasilkan nilai 6.
Kemudian untuk step ketujuh itu adalah dengan bagian atas, yang mana jika dilihat dari foto tersebut, dengan bagian atas dari pekerja itu sekitar 45 derajat, dan untuk nilai dari step ketujuh itu adalah 3. Kemudian untuk step ke-8 itu merupakan posisi tubuh bagian lengan bawah, yang mana jika dilihat dari foto untuk lengan bawah itu sekitar 60 derajat, sehingga menghasilkan nilai 1. Oke. Step selanjutnya adalah step ke-9. Itu adalah posisi tubuh bagian pergelangan tangan dan menghasilkan nilai 2, yang mana nilai 2 itu didapatkan dari sudut yang tercipta dari pergelangan tangan, yang mana sudut itu sebesar 15 derajat. Kemudian di sini ada penambahan nilai sebanyak 1, yang mana penambahan nilai tersebut karena pergelangan tangan dari seorang pekerja itu agak menekuk sehingga mendapatkan penambahan nilai 1. Kemudian untuk yang step ke-10, cara menentukan nilai dari step ke-10 itu dengan cara memasukkan nilai dari step ke-7 sehingga ke step ke-9 ke dalam tabel B, yang mana apabila semua nilai tersebut sudah dimasukkan ke tabel B, maka menghasilkan nilai sebesar 4. Kemudian untuk step ke-11 itu menghasilkan nilai 0, yang mana nilai 0 itu diperoleh apabila dengan pegangan tangan dari seorang pekerja itu adalah tidak ada. Sedangkan untuk step ke-12 itu adalah hasil dari penjumlahan step ke-10 dan step ke-11, dan apabila dijumlahkan maka nilai yang terbentuk untuk step 12 itu adalah 24. Kemudian untuk mencari Rubella score dengan cara mencari hasil dari tabel C, yang mana tabel untuk mendapatkan nilai di tabel C itu dengan cara memasukkan tabel B ke dalam tabel C, yang mana jika skor A dan skor B dimasukkan ke dalam tabel C atau menghasilkan nilai 7. Kemudian setelah tabel ini ditemukan, kita mencari skor dari aktivitas, yang mana di sini kita mendapatkan nilai 1. Kemudian setelah tabel C dan aktivitas itu diketahui, maka kita dapat mengetahui dari Rubella score dengan cara menjumlahkan tabel C dan aktivitas skor. Lanjut untuk menuju tabel reba yang ketiga, dimana untuk step pertama pada metode reba itu mendapatkan nilai 3, yang mana nilai 3 itu didapat dari sudut yang terbentuk dari leher yang membentuk 20 derajat, yang mana pada tabel metode reba 20 derajat untuk bagian leher itu mendapatkan nilai 3. Kemudian untuk step kedua, pada bagian batang tubuh itu mendapatkan nilai 3, yang mana nilai 3 itu terbentuk dari sudut yang tercipta dari sang pekerja itu sekitar 40 derajat, sehingga dalam tabel itu mendapatkan nilai 3. Lanjut, kemudian untuk yang step ketiga itu adalah posisi kaki, yang mana pada gambar seorang pekerja terbentuk untuk posisi kaki itu adalah lurus, sehingga mendapatkan nilai 2.
Selanjutnya untuk step keempat adalah untuk mendapatkan step keempat itu dengan cara memasukkan nilai dari step pertama dan ketiga ke dalam tabel A, yang mana setelah kita memasukkan ketiga nilai tersebut ke dalam tabel A, maka nilai yang tercipta untuk step keempat itu adalah 6. Dan step kelima itu dengan nilai 2, yang mana nilai 2 itu diperoleh dari beban yang digunakan oleh seorang pekerja sekitar 30 sampai 40 pon, sehingga menghasilkan nilai 2. Sedangkan untuk step ke-6 itu merupakan hasil dari penjumlahan dari step keempat dan kelima, yang mana jika dijumlahkan untuk step keempat dan kelima yaitu menghasilkan nilai 8. Kemudian untuk step ke-7 itu adalah dengan bagian atas, yang mana jika dilihat dari foto tersebut, dengan bagian atas dari pekerja itu sekitar 45 derajat, dan untuk nilai dari step ke-7 itu adalah 3. Lanjut untuk step ke-8 itu merupakan posisi tubuh bagian lengan bawah, yang mana jika dilihat dari foto untuk lengan bawah itu sekitar 70 derajat, sehingga menghasilkan nilai 2. Oke. Step selanjutnya adalah step ke-9, adalah posisi tubuh bagian pergelangan tangan dan menghasilkan nilai 1, yang mana nilai 1 itu didapatkan dari sudut yang tercipta dari pergelangan tangan, yang mana sudut itu sebesar 15 derajat. Kemudian di sini ada penambahan nilai sebanyak 1, yang mana penambahan nilai tersebut karena pergelangan tangan dari seorang pekerja itu agak menekuk, sehingga mendapatkan penambahan nilai 1. Kemudian untuk yang step ke-10, cara menentukan nilai dari step ke-10 itu dengan cara memasukkan nilai dari step ke-7 hingga ke-9 dalam tabel B, yang mana apabila semua nilai tersebut sudah dimasukkan ke tabel B, maka menghasilkan nilai sebesar 7. Lanjut kemudian untuk step ke-11 itu menghasilkan nilai 2, yang mana nilai 2 itu diperoleh apabila pegangan tangan dari seorang itu kokoh atau kuat, maka hasilnya 2. Lanjut ke step ke-12, hasil dari penjumlahan step. Sedangkan untuk step ke-12 itu adalah hasil dari penjumlahan step ke-10 dan step ke-11, dan apabila dijumlahkan maka nilai yang terbentuk untuk step 12 itu adalah 9. Nah, kemudian untuk mencari Rubella score dengan cara mencari hasil dari tabel C, yang mana tabel untuk mendapatkan nilai di tabel C itu dengan cara memasukkan tabel B ke dalam tabel C, yang mana jika skor A dan skor B dimasukkan ke tabel C atau menghasilkan nilai 10. Kemudian setelah tabel ini diketahui, kita mencari skor dari aktivitas, yang mana di sini kita mendapatkan nilai 1. Kemudian setelah tabel C dan aktivitas diketahui, maka kita dapat mengetahui dari Rubella score dengan cara menjumlahkan tabel C dan aktivitas skor. Baik, segini saja presentasi dari kelompok kami.
Kalau ada kesalahan baik dari tutur katanya dan sebagainya, cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.